Shalom saudaraku. Sehubungan dengan perkembangan wabah virus corona COVID-19, maka untuk sementara kita beribadah di rumah sampai dengan Minggu tanggal 26 April tahun 2020. Ibadah hari Minggu selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Untuk diketahui bahwa panduan untuk ibadah keluarga telah diedarkan. Dan bagi mereka yang bisa mengakses siaran ini, dipersilahkan untuk bergabung. Persembahan kita kumpulkan sebagaimana biasanya. Selain persembahan mingguan, kita mengumpulkan persembahan khusus. Persembahan khusus tersebut dikumpulkan melalui majelis blok masing-masing. Dengan adanya pandemi COVID-19, segenap warga GKJ Gumulan diharapkan tetap waspada dengan tetap berada di rumah serta terus melanjutkan pola hidup sehat demi kebaikan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSIMA menggunakan liturgi khusus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus telah mengendapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Kehidupan yang sekarang kita jalani dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus dalam kehadiran yang juga rela berkorban bagi orang lain dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang mengendapinya kepada umat miliknya dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena salibnya, hari ini kita bersama di rumah Tuhan. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen yang baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Pandanglah salib-Nya, supaya kita benar merasakan betapa hancurnya sombong dan congkak kita. Pandanglah salib-Nya,
supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan dengan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang pada saat ini diambilkan dari kitab Nabi Yesaya pada pasal yang ke-64 di ayat yang ke-6 dan 8. Demikianlah kami sekalian, seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia,
Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ketika kami memandang salib-Mu, sungguh Tuhan hancurlah kecongkaan kami. Engkau menuntun kami merasakan kasih-Mu yang agung. Engkau membawa kami di dalam pergumulan di Jumat Agung ini. Dan kami yakin karena kasih-Mu, Engkau hendak senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Gumulan, kami memberi diri. Kami haturkan keberadaan kami dalam kerendahan hati. Ketika bersama kami hendak mendengarkan sabda-Mu, kami yakin kuasa Roh Kudus tercurah bagi kami, memampukan kami mendengarkan bagian-bagian dari bacaan yang hendak kami cermati bersama. Menuntun kami memahami akan kehendak-Mu, dan pada saatnya kami boleh menjadi pelaku akan sabda-Mu. Untuk itu Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Mereka yang membacakan bagian-bagian dari bacaan Alkitab. Hamba-Mu yang hendak menuntun di dalam pergumulan akan sabda-Mu, kiranya hikmat yang dari Engkau menaungi, sehingga kuasa sabda-Mu tercurah bagi kami masing-masing. Demikian juga pelayan-pelayan liturgi di sepanjang ibadah ini. Bahkan kami bagian dari keluarga umat-Mu, melalui ibadah di rumah masing-masing, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam kuasa pembaharuan-Mu. Dalam kerendahan hati, untuk setiap kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan pelayanan firman pada saat ini. Amin. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga tidak memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertibkan oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba.
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-19 sampai 29. Mazmur 22 ayat yang ke-19 sampai 29. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memansurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajah-wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah Ia berfirman,
Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pada saat ini, sebagaimana Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-19, di ayat yang ke-28 hingga 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab hari Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di Jumat Agung ini, ketika kita merenungkan sebuah siluet, sebuah gambaran, apakah yang kita lihat? Mari bersama kita melihat, kita merasakan ketika di hadapan kita ada salib Kristus. Mungkin terpasang di tembok dinding rumah kita, mungkin ada di meja di hadapan kita, mungkin ada ketika kita hadir dalam ibadah di keluarga kita. Dan ketika kita tunduk di salibnya, kita dekat dengan salibnya, apa yang kita lihat? Apa yang kita rasakan? Suatu peristiwa ketika seorang kaisar mengalami kesulitan di dalam memahami menata perdamaian di kekaisaran Romawi. Kaisar Konstantin Agung bermimpi melihat salib yang sangat bercahaya dan ada tulisan di dalamnya. In hoc signo vinces, yang artinya di dalam tanda salib ini engkau akan menang. Dan benar, ia merayakan kemenangan itu atas sebuah perdamaian di kekaisaran Romawi. Dan kemudian di kota Swiss terpancang satu salib dari marmer dengan sebuah tulisan In Crucis, artinya pada salib ada harapan. Pada salib ada harapan. Mari bersama kita melihat kembali sesuatu yang sudah lama tidak kita lihat. Salib di manakah ini? Ya, salib di dalam gedung gereja di Gumulan. Salib yang begitu megah, yang senantiasa menjadi kerinduan kita. Salib yang setiap kita beribadah, kita berkegiatan, dan bahkan ada yang secara khusus berdoa mengambil waktu di depan salib di gedung gereja kita. Apa yang kita lihat? Apa yang kita rasakan? Bagaimana ketika seseorang kemudian mengambil satu waktu di keheningan gedung gereja, mengambil satu sikap dalam tunduk di doa, ia mengarahkan segalanya kepada Tuhan, dan kemudian ia berkata, hanya Dia yang tergantung di salib itu yang mampu mengerti deritaku. Itulah penghiburanku. Siapa yang bisa mengatakan hal yang demikian? Tentunya sebuah perkara salib itu membawa kita pada pergumulan, beban berat dan permasalahan. Dan ketika permasalahan begitu menghimpit, sekalipun tidak ada tampilan gambar sebagaimana mungkin ada di tempat lain, tetapi Yesus yang disalibkan terlihat dalam tanda salib itu. Dan di dalam salib itu ada harapan. Dan seorang menggantungkan pengharapannya, kekuatannya, bahkan Tuhan yang menghiburnya. Ya, hari ini kita mengingati akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib hingga pada kematiannya. Satu hal yang telah dinubuatkan oleh seorang Nabi Yesaya, sebagaimana di dalam bacaan kita. Bilur-bilurnya yang menjadikan kita sembuh. Dan nubuat Nabi Yesaya mengungkapkan melalui bacaan kita yang pertama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Sejak zaman Nabi Yesaya, nubuat ini ada di dalam gambaran seorang hamba yang menderita. Dan ternyata penderitaan itu bukan karena salahnya, tapi karena dosa-dosa kita. Dan karena bilur-bilurnya, maka kita menjadi sembuh. Bukankah demikian juga yang diungkapkan oleh sang pemazmur? Ketika Tuhan membawa sang pemazmur menuntun segala bangsa kemudian memahami betapa Tuhan Allah mencintainya. Tuhan Allah mencintai bangsa-bangsa, sekalipun ada banyak bangsa yang tidak memahami cinta kasih Allah. Tuhan Allah membawa pada pengertian pada saatnya segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah kepadanya. Sebuah kekuatan di dalam kehidupan ini. Dan hamba yang menderita itu, di Jumat Agung ini, kita ingati dalam sebuah peristiwa mewujud nyatakan nubuat-nubuat para nabi. Dalam bacaan Injil kita melihat bagian bacaan yang diawali dari sesuatu yang menjadi bagian dari kata-kata Yesus di kayu salib. Aku haus. Dan selanjutnya ia juga mengungkapkan kata-kata sudah selesai. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, kalau kita melihat bilur-bilurnya yang luar biasa, kalau kita melihat penderitaan yang dialaminya, tetapi apa yang terjadi sungguh luar biasa. Nubuatan itu terjadi, bahkan bagaikan sebuah gambaran di mana dua penjahat yang ada di samping kanan dan kirinya, yang sudah kedapatan meninggal, kemudian kakinya diremukkan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dan itu juga sesuai dengan nats yang mengatakan kakinya tidak dipatahkan. Tetapi ketika seorang prajurit menikam lambungnya, itu pun juga sebuah gambaran nubuat itu terjadi. Dan bahkan ia menyaksikan dan menjadi kesaksian selanjutnya, ia yang menikamnya. Satu gambaran bagaimana memahami akan salib. Kita menuntun tidak hanya memahami sesuatu yang kuat dalam iman kita sebelum kita memahami cinta kasih Kristus. Karena salib Kristus membawa pembaharuan dalam hidup kita. Sebuah gambaran, kekerasan tidak dilawan atau dibalas dengan kekerasan, tetapi kekerasan dibalas dengan pengampunan. Sekalipun ia mendapatkan perkara-perkara yang tidak baik, ia tidak membalas kejahatan itu. Ia tidak berdoa untuk ketidakbaikan, tapi ia ada dalam pengampunan. Ia ada dalam kuasa berkat bagi siapapun yang mengasihinya. Dan saat ini, ketika kita memahami akan salib Kristus di Jumat Agung, kita memahami salib Kristus yang mengubah hidup kita. Hidup bersama dalam cinta kasih dan kerelaan yang serupa dengan Kristus. Salib Kristus bukan lagi sebagai lambang kesengsaraan. Kesengsaraan akibat penindasan, kelaparan, kemelaratan, bencana, atau hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan manusia. Tapi salib Kristus memahamkan kepada kita saat ini makna sebuah keselamatan dan kemenangan. Untuk itu marilah bersama kita diajak dalam karya pembaharuan. Sebagaimana di dalam bacaan kita yang kedua, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan Yesus yang menjanjikan kepada kita, sebagaimana kesempurnaan keselamatan yang kita amini, Ia adalah setia. Ia yang pada saat ini kita ingati di dalam bilur-bilurnya, di dalam penderitaan, kesengsaraan, bahkan hingga kematian di kayu salib. Ia yang membawa kita
untuk boleh saling memperhatikan. Bukankah kita lebih dahulu menerima kasih Allah itu? Dan mari bersama kita wujudkan kasih itu. Sebagaimana pengajaran yang kita terima pada saat ini, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memperlengkapi kita dalam kekuatan, talenta, kebisaan, kemampuan untuk setiap karya kebaikan, pekerjaan yang baik. Lalu juga bagaimana ketika saat ini kita mengingati di Jumat Agung, karena salibmu hidupku diperbaharui. Ya, kalau kita tidak mengamini akan karya keselamatan dalam sengsara dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tentunya kita bukan menjadi orang yang beriman. Tetapi karena salib Kristus yang kita amini memberikan sesuatu yang kuat dalam hidup kita, cinta kasih-Nya yang memberikan nyawanya bagi kita. Karena salibnya kita menerima kasih dan harapan. Lalu bagaimana itu bermakna? Ketika saat ini kita ada di antara wabah COVID-19 yang menggetarkan dunia. Bagaimana memahami akan makna kasih dan harapan di antara kehidupan kita yang terbatas geraknya. Atau mungkin saat ini kita ada di antara keluarga kita. Bagaimana kita bisa memahamkan, mewujud nyatakan kasih dan pengharapan itu. Mari bersama, sekalipun terbatas gerak kita, sekalipun mungkin ada tantangan yang lebih, kasih kepada segala ciptaan, kita wujud nyatakan untuk apa yang bisa kita lakukan. Mari kita pahami kebersamaan di keluarga kita adalah kasih yang Tuhan berikan, yang mungkin tidak terpikir dalam pemikiran kita Tuhan ciptakan bagi kita. Mari bersama kita nikmati ibadah keluarga ini di masa kini dan di beberapa waktu mendatang. Mari bersama kita lebih menunjukkan kasih kita bagi keluarga kita. Setidaknya bagi mereka yang mungkin masih bisa dekat, masih kita jumpai. Mungkin tidak dengan bertatap mata, tetapi dengan saling memberi kabar. Saling ada dalam sapaan di dunia yang berbeda. Sekalipun ada di dunia maya, tetapi kasih kita tetap ada. Kita bisa mewujud nyatakan kasih dalam kepedulian dengan tindakan-tindakan yang mungkin tidak harus ada dalam perjumpaan. Mungkin Bapak Ibu bisa transfer, Bapak Ibu bisa mengirim sesuatu yang indah di masa raya Paskah ini. Demikian juga salib memberikan harapan. Ada harapan pada salibnya. Pada salib ada harapan. Mari bersama di Jumat Agung ini kita memiliki harapan. Harapan kehidupan yang lebih baik lagi selepas nanti wabah COVID-19 akan berlalu. Harapan kehidupan yang semakin dekat lagi dengan keluarga kita. Harapan yang penuh dengan kerinduan dengan jemaat kita. Harapan yang semakin membawa kita pada persekutuan, relasi yang semakin baik dan bahkan dalam sebuah kepedulian. Untuk itu mari bersama di Jumat Agung ini. Karena salibnya hidupku diperbaharui. Karena salibnya hidupku membawa kasih dan pengharapan. Mari kita ungkapkan di dalam kehidupan kita. Selamat hadir di dalam kekuatan cinta kasih dan pengharapan. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita satukan hati di dalam doa syafaat, dan di akhir nanti bersama kita menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Di dalam cinta kasih-Mu Tuhan, sungguh kami bersyukur karena cinta kasih Kristus. Ketika memandang salibnya, kami merasakan sebuah kekuatan, pengharapan dalam hidup ini. Inilah pengharapan kami Tuhan, ketika dunia dilanda wabah COVID-19.
ketika dunia di hari-hari ini ada dalam pergumulan yang khusus, ketika masa raya Paskah kami berbeda bentuknya, sungguh Tuhan sebuah pengharapan. Kami yakin ada saatnya wabah COVID-19 sirna dari bumi kami ini. Kami yakin pada saatnya ada pengharapan dunia Engkau pulihkan. Kami yakin pada saatnya kami boleh ada di dalam kekuatan memahami apa yang terjadi di hari-hari ini. Dan bersama dengan Engkau Tuhan, kami yakin karya penebusan Kristus membawa kami pada sebuah kekuatan. Ia memperlengkapi kami dalam setiap karya kebaikan. Sekalipun kehidupan kami terbatas, sekalipun kami sedang beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin kehadiran-Mu menguatkan kami. Memandang salib-Mu meneguhkan kami. Untuk itu Tuhan, di antara ibadah keluarga, kami haturkan indahnya persekutuan kami. Kami haturkan waktu yang berharga mengingati akan keberadaan kami. Kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami sebagai anak, kami sebagai kakek nenek, kami sebagai cucu, kami sebagai bagian dari keluarga. Kami boleh memahami indahnya persekutuan keluarga yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, bahkan kami rancang. Tapi dalam kehendak-Mu semuanya terjadi. Dan syukur kepadamu Tuhan, sekalipun kami ada dalam kesederhanaan, tapi kami memiliki pengharapan. Engkau memberikan makna kesehatan, kecukupan dan damai sejahtera-Mu. Engkau memberkati anak-anak kami di dalam studi mereka, di keluarga masing-masing. Mereka boleh menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Kami haturkan anak-anak kami yang juga di hari-hari ini bergumul tempat studi yang lebih tinggi. Kami yakin ada harapan di dalam kuasa berkat-Mu. Kami haturkan pula di dalam makna kebaikan, kesehatan sempurna bagi para orang tua, bagi para lanjut usia. Kami haturkan persaudaraan yang indah. Ketika kami boleh ada dalam kekuatan cinta kasih, tidak hanya cinta kasih suami istri, cinta kasih berkeluarga, tapi kami juga mengingati, membawa dalam doa-doa kami mereka yang pada saat ini sungguh membutuhkan kekuatan penghiburan yang dari Engkau. Mereka yang pada saat ini harus ada di dalam karantina ataupun isolasi mandiri. Atau mereka yang pada saat ini sungguh memohon Engkau melawat di dalam perawatan khusus yang dijalani di rumah sakit. Kami yakin dalam salib-Mu ada kekuatan, ada pengharapan, ada cinta kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, di Jumat Agung ini, biarlah kami meneguhkan iman percaya kami. Dan kami mengingati kebersamaan kami sebuah kerinduan bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Gumulan, keluarga besar GKJ Gumulan. Kami yakin pada saatnya ada harapan. Kembali kami bersekutu, kami beribadah, kami melakukan segenap perkara di dalam karya, kehidupan bersama, dan pelayanan dalam kuasa berkat-Mu. Kami haturkan setiap ibadah Jumat Agung di seluruh muka bumi ini dalam segenap keberadaan. Sekalipun kami mengingati dalam makna penderitaan di hari-hari ini, tapi Engkau meneguhkan kami akan penderitaan Kristus, akan salib tidak lagi bermakna penderitaan itu, tapi sebuah kemenangan. Mampukan kami Tuhan memahami makna kemenangan itu, makna keselamatan. Sekalipun tantangan mendera kami, tapi Engkau meneguhkan iman percaya kami. Untuk itu kami haturkan setiap karya kebaikan yang telah Engkau rancang, Engkau tuntun bagi kami dalam kehidupan kebersamaan kami. Berkati kami dalam kebersamaan dengan masyarakat di sekeliling kami, sekalipun di dalam suasana yang terbatas, situasi yang berbeda, tapi cinta kasih boleh kami rasakan dan kami wujudkan, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Berkati Indonesia, berkati penguasa yang ada di negeri ini,
Berkati tim medis di dalam segenap tugas panggilannya. Berkati kami Tuhan di dalam segenap kesetiaan dukungan yang boleh kami lakukan. Dan berkati kami di hari-hari ini, mengingati akan karya agung-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin itu adalah kebaikan. Untuk itu kami haturkan setiap langkah kehidupan kami dalam kuasa pengharapan-Mu. Kami haturkan kehidupan kami dan seruan doa kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan ini kita dasari dengan 1 Petrus bab 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dilanjutkan bait yang kedua. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, Engkaulah yang Maha Kuasa
dan berkuasa atas hidup kami. Puji dan syukur serta terima kasih kembali kami haturkan kepadamu ya Tuhan, bahwa dalam suasana yang memprihatinkan karena wabah COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah Jumat Agung secara online ini. Kami aturkan persembahan ini ya Allah ya Tuhanku. Terimalah, berkatilah, dan sucikanlah persembahan ini. Oleh karena kemurahan dan kasih setiamu, namamu semakin dipermuliakan di bumi ini. Mengakhiri doa ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada kuasa tangan-Mu yang ajaib. Kiranya Engkau akan menjagai kami, serta menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari bersama kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa hikmat dan syukur dalam sorga maupun dalam dunia. Tuhan layak bagimu, berilah kami kasih-Mu ya Bapa, dan anugerah-Mu ya Putra Allah, hingga kami umat-Mu